Sepatu ini nih fans katanya bisa jadi pasangan sempurna buat latihan lari sehari-hari. Ortus 8 Hyper Blast. Nah, lagi-lagi nih brand lokal yang satu ini kembali ngasih inovasi baru lewat sepatu yang katanya dibuat khusus buat pelari Indonesia. Apa aja ya kira-kira kekhususannya? Kita cari tahu sebentar lagi, tapi sebelum itu klik subscribe dulu dan juga turn on post notification supaya nggak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari. What's up Run Family, welcome to Runhood Running Gear Review. Kali ini bersama gue Prisma Kinanti dan gue bakalan kasih lihat sepatu terbaru dari Ortus 8 di bulan Maret tahun 2022 ini, Ortus 8 Hyper Blast. Kalau misalnya gue tanya deh sama kalian ya, dari pertama ngeliat sepatu ini, apa sih bagian dari sepatu ini yang paling menarik buat mata kalian? Kalau gue pribadi, jawabannya adalah di bagian cushioningnya yang cukup tebal. Nah, kalau kita coba lihat dari beberapa sepatu Ortus 8 sebelumnya, ini bisa dibilang belum ada nih fans cushioning yang setebal ini. Kira-kira apa ya alasannya dari Ortus 8 sampai akhirnya mau ngeluarin sepatu dengan cushioning yang ekstra tebal bisa dibilang ya? Kita cari tahu nanti jawabannya, makanya nonton video ini sampai habis. Sekarang let's start from the top, mulai dari atas seperti biasa. Nah, kita bakalan lihat bagian uppernya dulu nih fans. Nah, Ortus 8 ini mengunggulkan teknologi mereka yang mereka bilang quick fit. Dan ini terdapat pada semua sepatu Ortus 8 yang mereka peruntukkan atau mereka buat untuk lari. Bisa dibilang dengan teknologi quick fit ini, bagian upper atau sepatu bagian atas ini bisa ngikutin bentuk kaki kita juga, sehingga kaki kita pun ngerasa nyaman. Nah, ngomong-ngomong soal material bagian uppernya, Ortus 8 juga menyematkan teknologi Ortknit atau bagian atas sepatu yang dibuat dari rajutan yang halus dan juga tipis nih fans. Memang ya kalau misalnya gue coba pegang bagian uppernya ini bisa dibilang paling tipis lah dibandingin tipe-tipe material upper yang dipakai sama Ortus 8 di sepatu-sepatu sebelumnya, termasuk juga Hyperfuse 1.2. Jadi kalau gue rasain bagian atasnya ini walaupun ada dua lapisan, tapi dua-duanya itu cukup tipis. Nah, bagian upper yang tipis ini juga disokong atau didukung dengan teknologi Ortflow atau lubang-lubang yang ada nih fans di bagian atas sepatu ini yang sebenarnya ditujuin supaya sirkulasi udaranya di dalam sepatu ini membaik. Kalau gue lihat dengan kasat mata, bagian lubang-lubang yang ada di sepatu Ortus 8 Hyper Blast ini memang lebih banyak dibandingkan dengan bagian material upper yang Ortus 8 sematkan di sepatu-sepatu yang lain. Jadi sekilas gue mungkin bisa bilang kalau sirkulasi udara di Ortus 8 Hyper Blast ini bisa jadi jauh lebih bagus dibandingin dengan sepatu-sepatu Ortus 8 yang lainnya. Masih di bagian upper, Ortus 8 juga nyematin teknologi Ortstrap di Ortus 8 Hyper Blast ini yang mereka deskripsiin sebagai sebuah lapisan tipis gitu fans ya di dalam sepatu yang katanya bisa ngedukung atau menyokong kaki kita nih untuk jadi lebih stabil, sehingga katanya dengan ada lapisan Ortstrapnya ini kaki kita pun gak gampang bergerak ke sana kemari ketika kita lari. Dari bagian upper kita turun sedikit ke bagian midsole-nya nih fans. Nah, ini udah masuk ke bagian sole yang cukup tebal yang tadi gue bilang ya. Bagian midsole ini Ortus 8 klaim sebagai bagian midsole yang katanya midsole EVA compression mereka ini dilengkapi dengan material Violent Compression. Nah, jangan bingung dulu apa sih kira-kira Violent Compression itu? Sedikit informasi ya. Jadi Violent Compression itu adalah bagian atau material dari EVA compression yang emang biasa dipakai di sepatu-sepatu lari, tapi yang diolah kembali sehingga dia punya karakteristik yang lebih fleksibel dan juga punya shock absorption yang lebih bagus. Nah, shock absorption level sendiri adalah kemampuan sepatu yang bisa menangkal kaki kita dari cedera ketika kaki kita itu kontak dengan permukaan. Jadi katanya si Violent Compression ini punya kemampuan shock absorption yang lebih tinggi dibandingkan EVA Compression. Dua jenis midsole compression itu, EVA Compression dan juga Violent Compression, akhirnya mereka gabungin di dalam sebuah Ultra Cushion midsole atau midsole yang bisa dibilang lumayan tebal nih fams, lebih tebal dibandingkan sepatu-sepatu Ortus 8 yang lain untuk kasih running experience atau pengalaman berlari yang
yang lebih nyaman. Mereka nyebutnya dengan comfortable running experience. Nah, dengan karakteristik midsole yang tebal ini, Ortus 8 katanya mau nyiptain sepatu ini bisa dipakai sebagai daily trainer atau kebutuhan lari sehari-hari dengan beberapa tipe latihan. Easy run, long run, recovery run, sampai dengan tempo run. One more thing sebelum kelewat, jadi material Violent Compression tadi gue bilang, itu ternyata lebih ringan menurut penelitian dibandingkan dengan material EVA compression pada umumnya. Jadi bisa dibilang walaupun midsole-nya ini terlihat tebal, sepertinya nih fams, bahannya ini masih ringan. Sedikit lagi kita tilik di bagian dalam, ada bagian yang nggak boleh kelewat juga, insole yang mereka pakein 3D printing nih fams. Ini yang mereka namakan Orthox. Nah, ini disematkan lagi di Ortus 8 Hyperblast ini. Sedikit informasi buat kalian yang mungkin belum pernah lihat dalamnya sepatu Ortus 8. Bagian shock linernya ini dibuat dengan teknologi Orthox, ini 3D printing yang ngikutin bentuk atau kontur kaki kita. Supaya ketika kaki kita napak di dalam sepatu, kaki kita bisa ngerasa nyaman, terutama di bagian telapaknya. Bisa dilihat ini bagian belakangnya juga dilengkapi dengan 3D printing tadi, supaya ini ngejaga kaki kita nggak gampang bergeser juga ketika kita lari dengan lebih kencang. Sedikit intermezzo nih fans, katanya nama sepatu Hyperblast ini terinspirasi dari arti bahasa Inggris yang sebenarnya yaitu ledakan. Katanya Ortus 8 ngasih nama ini supaya para pemakainya bisa ngerasa outstanding ketika make sepatu ini. Mungkin bisa dibilang energi yang meluap-luap atau yang meledak-ledak kali ya ketika pakai sepatu ini. Kira-kira energi yang meledak-ledak ini akan gue alamin juga nggak ya? Let's see. Tadi gue udah nyobain dan gue bisa bilang keringanannya gak bisa bohong sih. Ini sepatunya walaupun kelihatan cushioningnya tebal, tapi gue bisa bilang ringan banget ketika dibawa untuk lari gitu ya. Apalagi kalau dilihat dari bagian atau struktur bentuk midsole dan juga outsole-nya ini ngebantu kaki gue untuk terus maju ke depan gitu ya. Jadi untuk propel ke depan, sepatu ini ngebantu banget. Dan gue suka bagian outsole-nya yang menurut gue cukup bagus banget gripnya atau cengkramannya, karena ketika gue lari di surface atau permukaan yang agak licin pun, ini bagian outsole-nya tetap ngejaga kaki gue untuk stabil dan juga nggak kepleset. Gue pun suka banget sama bagian uppernya yang emang bener banget kata klaim Ortus 8, ini membungkus kaki kita, terutama di bagian atas. Kaki gue nyaman banget. Uppernya ini ngikutin bentuk kaki gue bagian atas sehingga kaki gue pun ngerasa nyaman. Kalau dari feel-nya sendiri ketika kaki gue napak di tanah gitu ya, gue ngerasa ini sedikit lebih stiff atau sedikit lebih keras jika dibandingin sama si Hyperfuse 1.2. Tapi siapa tahu, ini kan baru first ride ya fams, siapa tahu ini emang perlu braking yang lebih lama atau kilometer yang lebih panjang supaya bagian midsole dan juga outsole-nya ini berasa lebih enak. Kalau gue bisa kasih input ke Ortus 8, mungkin suggestion-nya ada di struktur bagian midsole-nya. Gue ngerasa bahwa bagian midsole-nya ini perlu sedikit improvement dari segi struktur ataupun desain, sehingga sokongan yang dikasih ke kaki kita, terutama bagian telapak kaki, itu bisa jauh lebih nyaman gitu ya. Gue nggak tahu apakah ini bentuk arch gue atau bentuk kaki gue yang memang cenderung bisa dibilang flat fit gitu ya karakternya. Tapi gue kurang merasakan ada sokongan di bagian bawah telapak kaki gue. Nah, kalau kalian punya input, masukan, atau pengalaman yang berbeda nih tentang bagian midsole-nya ini dan gimana rasanya di kaki kalian, langsung tulis di kolom komentar di bawah. Siapa tahu Ortus 8 juga bisa ngeliat dan bikin improvement supaya sepatu ini jauh lebih nyaman lagi. Overall, satu hal yang favorit banget buat gue adalah bagian uppernya dan juga warnanya yang eye-catching banget dan fresh banget. Yang gue pegang ini colorway-nya adalah white, orange, dan aqua. Ingat ya, orange itu warna khas orange-nya Ortus 8 yang ini nih. Dan yang satu lagi ini adalah warna peach, black, and white.
Menurut gue oke aja sih ya dua-duanya di cewek maupun cowok. Last but not least, gue setuju sama Ortus 8 buat pakai sepatu ini untuk daily trainer. Mungkin di tipe lari recovery run dan juga easy run. Dan itu tadi first review Run Hood untuk Ortus 8 Hyperblast. Jangan lupa untuk visit atau main-main ke websitenya Run Hood dan daftarin komunitas lari kalian di runhood.id. Follow kita juga di semua platform sosial media termasuk Instagram dan juga TikTok. Thank you for watching. Bye for now.